Semoga semoga punya ibu tidak terancam ya, takutnya nanti jadi ini dia. Ini si Catherine ya, lumayan bagus ya, sama Ivan Lius pun lumayan kalau Everyday ya, Everyday ini dia. Nah, ini dia. Jadi mudah. Kalau kamu baca pun paham. Tapi orangnya nggak datang ya. Tahu ini berapa lama bikinnya gitu kan? Nah, si Juanda pun sama. Juanda itu masuk ke blog ibu. Nah, ibu nggak tahu kenapa. Dan itu pun langsung dininya ya. Arfiansa. Oh ya, ini pun bagus ya. Cuman kata-katanya kurang ya. Cuman dia klik ini muncul lagi. Kalau siapa tadi kan lengkap ya. Ada gambar, ada kata-kata penjelasannya. Ini dia. Kemudian si tadi udah login ya, udah. Oke. Kemudian siapa lagi ya? Nah, itu dia ya. Jadi si Every Ibnu udah ya. Ibnu itu pakai WordPress dia. Tapi kalau Ibu perhatikan memang Catherine yang lumayan. Tadi si Abdi itu bagus juga ya. Nah, ini dia. Nggak tahu jadi kok bisa jadi ke sini kamu masuk apa ada relawan-relawan. Kemudian Every, mana Every? Oh, Every ya. Every bagus juga. Nah, ini dia. Ini baru berapa lama kamu bikinnya? Cuman dia nggak ada gambar-gambarnya. Kalau si itu tadi lengkap ya. Si itu Masih belajar, Bu. ya nggak apa-apa. Si Izin apa? masih belajar. Ya. Nanti ya gini-gini aja supaya kalian apa ya mengingat. Ah itu dia ya. Tinggal Ira tadi. Ibu nggak berani apa. Takutnya nanti ada file-file yang membuat rusak dalam arti siapa tahu ada virus kan itu dia. Karena sudah ada peringatan di awal. Oke. Hari ini kita membahas data backup dan disaster recovery. Apa itu data backup, fungsi dan manfaat backup data, disaster recovery, cara kerja disaster, ada backup, ada archive, dan ada disaster recovery on cloud. Ya, kalau sekarang itu kan pembackupan itu sudah dibuat di dalam cloud ya, pengamanan data, cyber security on cloud ya. Cloud itu ada beberapa perusahaan IT yang memang menyediakannya. Contoh si Microsoft, apalagi ya, Amazon, ada seperti itu ya. Data backup ya. Backup, kegiatan menyalin data fisik atau file ke penyimpanan sekunder. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di handphone pun ada pembackupan data, tapi itu bisa disetting ya. Kamu misalnya karena kan ini kan apa tuh membutuhkan memori ya, membutuhkan space hard disk-nya. Jadi ini bisa kita setting tidak perlu pembackupan ya, tapi kalau misalnya pekerjaanmu sangat penting ya ada beberapa memang harus di backup ya. Jadi kalau contoh tiba-tiba ada kerusakan, ya jalan terakhirnya adalah ini yang dicari, ada nggak backup datanya gitu ya. Kerusakan data primer, tadi bisa karena perangkat itu sendiri, ya kan ada tiba-tiba apakah mati sendiri atau ada yang ini ya contoh atau ada yang menghapus, ya ada juga yang jahil ya sengaja. Ini tadi virus atau malware. Nah, maka kenapa itu backup tadi penting? Sistem Windows menyediakan fitur backup dan restore ya. Jadi kalau kamu perhatikan di apa tuh sampah empty ya, recycle bin ya. Jadi kita misalnya bisa kita delete kemudian nanti kita kembalikan restore ya. Bisa dibedakan yang mana backup dan mana restore. Fitur restore berperan sebagai pelengkap backup, mengembalikan data ke tempat semula. Ini dia ya. Jadi misalnya kamu tadi tidak butuh, kamu clear atau delete ya, tapi nanti bisa juga dicari, dikembalikan ke tempat awalnya ya dengan menggunakan restore ya. Data backup, disaster recovery, kemudian apa manfaatnya? Memberikan kemudahan untuk mengakses file. Jadi itu tadi ya, ketika membuat cadangan data, saat data diperlukan dapat diakses dengan begitu cepat. Melindungi perangkat dari kehilangan daya, itu dia. Memulihkan sistem operasi yang gagal. Jadi ketika ada tadi ya dia lowbat ataupun tadi ada virus, ini bisa dilakukan pengamanan data ya sementara, menyelamatkan data ya. Melakukan backup data dinilai lebih efisien untuk mengamankan data. Jadi tujuannya itu memang membutuhkan ruang, space untuk penyimpanan, tapi juga untuk menjaga keamanan data. Nah, ini
yang menjadi tugasmu ya, masing-masing sudah ada laptopnya kan? Ada semua. Nah, tugasmu itu adalah, nah, kamu menceritakan. Jadi nanti kamu klik control panel ya, bagaimana kamu mengatur security and maintenance. Karena kan tiap komputer kan beda ininya nih, tapi umumnya sama ya. Bagaimana kamu mengatur sistem and security ini, karena ini kebetulan Windows berapa ini ya? Windows 10 ya. Jadi pakai Microsoft Office yang apa tuh original, yang Office Home Student ya. Jadi kamu mengatur bagaimana di control panel ini, bagaimana mengatur sistem and security. Coba klik sistem and security. Ini kan ada nih apa namanya settingannya. Bagaimana kamu mengatur ini aja security and maintenance, kemudian backup and restore ya. Nah, ini dia. Jadi Ibu satu lagi kan ada laptop satu lagi yang pakai masih Windows 7. Jadi semua yang di sini Ibu backup di Windows 7. Nah, ini dia ya. Jadi yang kamu ceritakan itu atau kamu perhatikan settingannya sesuai dengan perangkat komputer kamu, laptopmu, bagaimana kamu mengatur security and maintenance-nya. Bagaimana mengatur sistemnya ya sesuai dengan apa itu namanya? Sistem operasi udah belajar kan? Sudah. Udah kan? Atau belum? Nah, ini ada yang disebut file history ya. File history. Coba kamu klik dulu kalau bisa apa itu namanya? Kontrol panelnya ya, kontrol panel home. Nah, di sinilah kamu lihat ya. Di sini ada tadi sistem security ya. Jadi kamu yang ceritakan itu adalah sistem security, bagaimana mengatur backup and restore yang tadi ya kita pelajari. Kemudian file history. Nah, ini dia. Ini kan bisa diklik-klik. Nanti kita lihat. Nah, ini dia. Jadi ini untuk berikutnya ini sama PDF aja ya, karena kamu menceritakan bagaimana kamu menghandle ataupun mengatur keamanan dari si laptop kamu sesuai dengan yang kamu punya ya. Ini dia. Sebenarnya Ibu mau misalnya nih kan ini kan termasuk tahu kan capture ya, apa namanya print screen. Jadi ketika kamu klik security and maintenance kan keluar nih apa beberapa poin. Setiap pilihanmu itu di capture atau di print screen, tampilkan begini baru jelaskan kayak gambar tadi ya. Jadi supaya kamu paham bagaimana pengaturan dari sistemmu. Contoh di sini apa ya, control panel. Control panel. Stop dulu ya kalau bisa ya. Oke, stop ya. Stop. Apa boleh di-share ya? Sebentar Ibu lihat ya. Stop share. Jadi nanti kamu bercerita ini ya, control panel. Jadi kamu bercerita bagaimana mengatur yang ini aja. Bisa nggak dicoret-coret ya? Karena ini kan nggak apa ya. Ini nih. Ini sistem and security. Nah, nanti kan sebentar ya. Ini kan kamu klik nih ya, misalnya review your computer status kan gitu kan? Bagian dari sistem and security ini. Nah, inilah kamu capture bagaimana kamu mengatur si maintenance-nya. Ini recovery. Klik. Ya. Nah, ini dia. Ini nggak usah ya. Jadi kalau kita ini fokusnya di security ya, bagaimana kamu mengatur. Ini nih network firewall. Kita kan belajar kemarin. Ini untuk Windows 10 ya, punya Ibu ya. Network firewall, ini diklik. Ya kan? Nah, ini Windows security-nya. Nah, perhatikan. Ini kan banyak nih komponen-komponennya. Nah, ketika kamu memilih misalnya account protection, ini kan semua ini perhatikan firewall and network protection. Ini pengamanan. Domain network-nya, private-nya, public-nya, firewall-nya, ini semua. Jadi sekalian kamu mempelajari ini bisa versi bahasa Indonesia ya atau enggak ya? Enggak ya. Nah, jadi kamu bisa memahami itu apa pengaturan ini virus and threat protection. Ini kebetulan Ibu menggunakan apa itu namanya antivirusnya yang bawaan ya, ada dari si ini firewall and protection ini yang tadi. Ini aplikasi device security. Kita tadi fokusnya di security ya, security pengamanan si komputer kita atau si laptopmu. Core isolation detail. Jadi ini yang mau kamu apakan ya? Kamu lihat
Nah, misalnya Ibu nih, security processor. Ah, ini kamu capture aja nanti. Ini dia ya. Status security processor. Ini untuk prosesornya. Ini tadi untuk Intel specification BPI ya. Firewall, firewallnya ini apa? Firewall is on. Apa itu firewall ya? Firewall is on. Nah, ini dia. Jadi kamu menceritakan itu tadi ya, security-nya, Windows security-nya, Windows security, atau ketika kamu klik nanti control panel, di situ ada mungkin kan tiap tiap komputer laptop beda ya. Nah, di control panel itulah kamu perhatikan pengamanan datanya ya, bagaimana mengamankan data. Oke ya, mana tadi ya? Oh, oke ya. Jadi yang kita kamu bagi itu nanti adalah bagaimana kamu mengatur pengamanan data dari si laptopmu. Jadi buka control panel, kita nggak semua. Kamu yang perlu itu adalah hanya di sini nih, yang kamu ceritakan. Sistem security, ya bagaimana kamu mengatur sistem security pengamanan data, ya pengamanan si laptopmu. Ya itu aja. Yang lain-lainnya ini nggak usah. Ini kan apa itu bagian dari sistem operasi ya, kamu mau apa itu network. Jadi yang inilah sesuai dengan apa itu ya? Sesuai dengan si laptopmu ya. Ini dia. Bagaimana mengatur security, backup data, ini dia backup and restore. Nah, itu ya. Oke, ini masih ada waktu kita itu 1 minggu aja lah. Jadi sambil kamu klik-klik cari apa pengertiannya, kalau bisa di capture, jadi terlihat oke siap versinya laptopmu seperti ini. Nah itu dia. Jadi bagaimana kamu mengatur apa itu namanya tadi security ya, keamanan laptopmu atau datamu ya itu dia. Oke, tugas ya sama kirim di email kirim di apa aja kayak itu yang di apa tuh di Gisi ya supaya nanti semua bisa lihat juga ya. Tujuan Ibu kenapa di Gisi? Yang lain bisa melihat ya. Jadi kalau misalnya kurang bagus bisa diperbaiki gitu dia. Kalau kamu ada waktu perbaiki lagi ya. Disaster recovery kita lanjut ya. Kira Maya tadi. Oke, itu tadi disaster ya makin luas sehingga mencakup semua layanan. Disaster recovery membantu menyelamatkan data sama ya. Ini hari ini kita membahas apa itu namanya pembackupan data atau pengamanan data dengan cara membackup ya perangkat IT, sistem aplikasi dan data. Memang ada aplikasi yang memang bisa mengecek ya mengembalikan kondisi data kita ada ya. Disaster recovery metode yang berfungsi menempatkan perangkat IT, sistem aplikasi data yang semuanya bisa dinamanya disaster recovery. Penyebab disaster itu banyak, ada bisa gempa ini ya apa itu namanya memang terjadi ya kan, tapi ada juga ini karena serangan dunia maya, ransomware, kesalahan di pihak pelanggan yang tidak disengaja atau sabotase. Contoh kayak tadi ya, sudah ada diperingatin jangan lanjut kalau tapi memang seberapa bahayanya Ibu tidak tahu ya, karena memang pernah seperti itu Ibu coba memang jadi error ya, daripada error Ibu tadi nggak klik. Makanya tadi saya minta Ira mau kita lihat itu salahnya di mana ya, karena kata Ira di tempat dia di laptopnya nggak begitu gitu kan. Nah, masalah yang dihadapi adalah sebagian organisasi mempunyai anggaran disaster recovery yang stagnan. Banyak perusahaan yang kecil sampai besar mencari cloud disaster. Nah, disaster ya. Jadi kalau sekarang tadi ya, kalau tadi ada backup data, atau kamu membuat backup datamu di mana? Ada beberapa dia dimasukkan ke email. Ada seperti itu. Padahal email kan apa itu namanya? Apa tuh yang bisa menyimpan data? Itu kan memakan tempat juga, memakan space juga. Ada yang memakai hard disk eksternal ya. Di hard disk eksternalnya dibuatkan. Nah, untuk perusahaan-perusahaan mereka membuat cloud ya, tapi cloud ini kan seperti Ibu sampaikan tadi, ada keluaran Microsoft, Amazon, ada beberapa itu yang memang mereka menyediakan pengcloudan ya, menyimpan data, tapi ya itu tadi butuh budget ya. Menggunakan disaster recovery seluruh data aman meski data center utama perusahaan mengalami down. Ya, jadi ketika ini biasanya itu tadi kalau kayak kita kan untuk kepentingan pribadi membackup data bisa disimpan di email atau kamu membuat
data dengan hard disk eksternal. Jadi setiap kamu bekerja, kamu semua dokumentasikan di apa itu namanya, hard disk bawaan apa ya, eksternal kan ada bisa ya. Kemudian cara kerja disaster recovery, menyalin data primary ke site, secondary site. Oh, gini aja. Oke. Menyalin data. Jadi disaster recovery kalau membackup tadi ketika kita membuat sebuah file, aktivitas, mengedit atau apa, si komputer otomatis membackup sama seperti kamu di HP ya. Jadi ada kalau kamu suka lihat-lihat settingannya di situ ada pembackup data. Nah, cara disaster recovery itu adalah menyalin data primary ke site secondary. Ya, di sini artinya langkah pencegahan. Disaster recovery bekerja sejak belum bencana terjadi, gitu tadi ya. Jadi tidak menunggu sampai ada serangan. Jadi di awal sudah ya ke secondary site. Disaster recovery menyalin seluruh data primary site ke secondary. Dengan begitu bisa salinan data bisa digunakan ketika suatu waktu itu tadi ya. Kemudian bencana terjadi hingga membuat ini dia. Jadi tadi kan ketika belum bencana atau belum ada gangguan sudah tercopy atau tersalin. Bagaimana ketika sudah terjadi bencana, otomatis si primary ini kan rusak, nggak bisa. Nah, inilah langkah selanjutnya. Secondary site-nya yang bekerja. Nah, ini dia. Jadi ketika data-data itu memang sempat tersimpan, kamu setting ada itu tadi disaster recovery, di sini pun ada ya, bisa disetting ya. Itu bisa nanti dilihat. Kemudian secondary site mengambil alih untuk operasional data. Ini adalah tadi udah ada bencana, ada gangguan, si primary-nya sudah lumpuh, nggak bisa digunakan, pindahlah ke si secondary site yang tadi ya, backup-nya tadi. Nah, di backup ini segera aktif dengan menyediakan datanya. Di sini sama seperti yang apa tadi ya. Di sini primary site pun segera melakukan pemulihan agar dapat digunakan kembali. Kemudian setelah tadi diambil dari si site-nya, si secondary-nya, dikembalikan ke primary site ya, rebuild ya, dikembalikan. Selama secondary site bekerja sebagai data center, primary-nya melakukan proses rebuilding. Jadi ketika si data kita ambil dari si site-nya, secondary-nya, si data juga dipulihkan atau dibangun kembali atau dikembalikan ke si primary-nya. Nah, berikutnya sistem operasional data itu kembali ke primary site. Nah, itu dia ya. Ini sederhananya ya misalnya kita copy ke yang dari backup kita kembalikan ya. Ada yang pernah melakukan apa? Restore data. Ada yang pernah? Di mana kamu melakukan restore data biasanya? Ada? Tidak? Ada? Belum. Di mana? Restore data. Misalnya nih, data kamu hilang, lupa. Di mana lah ya? Saya udah pernah bikin gitu kan. Di mana kamu cari datamu yang hilang itu? Kalau kamu merasa datamu hilang, di mana kamu lakukan pencarian? Kamu search kan, nggak ada. Kamu di apa tuh ini dicari mana? Di sistem data ya. Iya. Oke ya. Jadi barangkali kan data itu kan terhapus ataupun bisa kita cek kembali apa itu namanya? Apakah ketika si misalnya nih ada yang iseng kan, datamu dihapus, gitu kan? Ya kan? Iya. Kemana kamu cari? Sistem data. Ada yang langkahnya? Recycling. Oke. Iya, Ya. Siapa tadi yang recycling? Ya itu. Saya Makanya Bu nanti. Catherine Sinaga. Ya. Siapa? Oke. Catherine Sinaga Bu. Iya, tadi Mimi apa yang Catherine ya. Catherine tadi berapa lama bikin blognya? Lumayan bagus juga, rapi juga kan. Nah, tadi kan udah pada lihat ya. Jadi kita melihatnya enak bacanya. Nah, kalau si Ivan Iya, Bu, tadi kebetulan ada banyak kerjaan dari sekolah Bu. Jadi baru semalam baru dikerjain blognya. Tapi untuk email udah dikirim yang hari Sabtu Bu. oh, enggak, yang email yang blogmu lumayan rapi lah kan. Ada gambar, ada tulisannya pun. Kamu kerja di sekolah mana?
SMP RK Bintang Samosir di Samosir, Bu. Wah, Oh, jauh juga. Tapi lumayan. Ya kan lumayan tadi kan pernah lihat ya. Oke. Jadi yang lain ya bisa belajar. Misalnya kamu jangan copy paste dia. Bisa nanya si Catherine itu gimana bikinnya ya. Ah gitu bisa. Nah, jadi itu dia ya. Jadi tadi ya, ya karena dia tadi apa? Mungkin udah sering bekerja ya. Kalau komputer ini kan kuncinya sering kita pakai, kita jadi tahu ya. Ya makin banyak yang kita tahu itu dia kuncinya. Tapi kalau misalnya sama kayak apa bahasa Inggris kan ketika kita nggak pakai ya ya udah gitu aja nggak ada perkembangan. Tapi ketika kita sering dengan komputer ini apa yang menjadi keperluan kita yang di komputer ini ya jadi kita bisa karena setiap hari itu aja yang kita kerjakan sesuai dengan bidang-bidang kita kan gitu kan. Nah itu dia. Oke, kemudian ini tadi ya. Jadi ada beberapa istilah penting ya. Itu tadi silakanlah dikutak apa kalau nggak pernah lihat-lihat komputermu atau laptopmu, kamu klik-kliklah yang tadi ya security-nya sesuai dengan apakah pakai Windows 10, Windows 7, kamu pakai Ibu memang tadi ya ada apa namanya? Antivirusnya yang dari si apa itu dari si nah, jadi ketika Ibu nanti oh ya ini ya. Jadi ketika mau antivirus ada dari si Microsoft sorry. Oh ya, dari si Office-nya ya. Jadi nggak bisa ya. Oke. Istilah penting ada recovery time objective ya, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan operasional bisnis. Jadi di sini ada diatur ya. Kan ada tuh kita mau backup data itu per berapa. Contoh kayak kamu apa sekarang kan kayak WhatsApp kan ada apa pesan itu mau berapa lama. Kita dikasih pilihan kan mau sehari berapa jam kan gitu kan. Nah, ini recovery point objective merujuk pada jumlah data yang maklum ketika terjadi bencana. Ini pun ada beberapa apa ya besar datanya, mungkin menduplikasikan data ke data center. File over, proses disaster recovery secara otomatis memindahkan tugas ke sistem cadangan dengan cara yang mulus. Jadi ketika tadi seperti terkopi langsung, tidak ada gangguan dan itu ya tidak ada data yang terhilang atau menjadi terkopi gitu ya. Restore, proses mentransfer data itu tadi. Misalnya tadi datamu terhapus, kamu searching siang malam nggak dapat, kamu cari di recycle bin. Ingat-ingat aja, kamu tanggal berapa kira-kira bekerja terakhir di file itu. Jadi bisa berdasarkan tanggal, nanti kamu klik kanan restore, itu nanti akan kembali di mana dulu kamu menempatkan si file itu namanya restore. Disaster Recovery as Service, DRAS, pendekatan terkelola yang dari si disaster recovery dengan pihak ketiga. Jadi ada contoh tadi ya, menggunakan pihak ketiga, bisa jadi menggunakan aplikasi atau menggunakan hard disk eksternal namanya ya. Jadi beberapa penawaran DRS mungkin termasuk menyediakan alat. Nah, jadi sekarang kan apa ya sangat canggih ya, baik itu dalam bentuk penyimpanan data ya, keamanan datanya. Jadi kita tidak perlu itu tadi ya merasa oh ya data saya dicuri enggak ya, data saya apa enggak, apalagi kan ini untuk perusahaan-perusahaan ya, ini sangat penting. Karena bisa saja kita tidak tahu data kita sudah tercopy atau diedit atau bagaimana ya. Jadi ini biasanya si perusahaan ini sudah menyiapkan ada beberapa aplikasi ataupun sistem. Tadi yang Ibu sampaikan adalah cloud ya. Jadi penyimpanan data dibuatkan dalam cloud. Satu lebih aman, kemudian ada hanya beberapa yang bisa menangani itu. Jadi data itu tidak semua bisa pegang seperti masuk keluar atau ngambilnya. Nah, itu tadi, tapi juga menggunakan apa namanya semacam key atau kunci itu karena ada beberapa orang. Kemudian on-premise ya, menyimpan backup atau disaster recovery secara on-premise ya, dapat membantu mengambil data memulihkan layanan TI. Jadi ini juga ada beberapa tadi contohnya, contoh bisa di Google Drive, ada yang di apa namanya di cloud ya, OneDrive yang kayak gitu ya. Apa nih coba Ibu lihat. Oh ya, OneDrive dari si Microsoft Office ada ya. Tapi ketika misalnya nih kita pakai Google Drive aman apa enggak?
Nah, itu dia ya. Selama kamu tidak menyebarkan ya link Google Drive-mu ya, Ibu rasa itu aman. Tapi ketika kamu share, orang lain bisa berbagi, itu bisa di semacam apa ya, di mata-matai atau diintip ataupun itu tadi. Nah, itu dia. Jadi ketika kamu harus sering ya buka-buka itu tadi. Mana data yang ketika kamu share ke orang, ada batas waktunya kamu bikin, ada time-nya. Kemudian ketika itu tadi ya, kalau misalnya kalau dulu masih ada pembuatan password ya. Jadi ketika kita merasa satu file itu penting, itu kita bisa dibuatkan password-nya. Itu pun salah satunya. Tapi ini adalah bagaimana menyimpan data yang cukup besar. Oke, ini udah mau habis ya, apanya? 7.40 udah lewat ya, aku nggak ngomong dari tadi. Kita sampai 7.40 ya? Oke, waktu pun sudah cukup. Yang tadi dikerjakan ya, jangan anggap beban. Jadi kamu seakan-akan bisa memahami isi dari si laptopmu itu aja dulu ya. Jadi kamu bisa ya kalau bisa kayak tadi bisa di-share maunya. Jadi kan saling berbagi ya. Jadi kamu paham, kamu juga bisa menyampaikan apa aja isi dari laptopmu. Seminggu ke depan kita bertemu karena waktu sudah lebih 7.40. Terima kasih bagi yang belum tugas dilengkapin. Cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu.